Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah dalam waktu yang sangat terbatas ini, Roh Kudus menolong kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami belajar untuk sungguh-sungguh mengerti dan melakukan firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan buka Alkitab kita. Ya. Memang akan bacakan dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 9, ayat 10, kemudian masuk ke Pengkhotbah 12 ayat pertama dan 2 ayat terakhir. Memang akan bacakan ya. Judul perikopnya adalah nasihat bagi pemuda-pemudi. Nah, kalau dari judulnya aja kita tahu bahwa perikop ini ditujukan buat kita semua yang masih muda, buat kamu semua. Tapi juga buat mama papa juga, karena ini firman Tuhan ini sangat luar biasa. Saya akan bacakan. Ayat 9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Hal yang pertama yang firman Tuhan katakan di sini buat anak-anak muda, nak nikmati masa mudamu, bersukaria. Ya. Tetapi di bagian yang terakhir dikatakan, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ada satu peringatan keras yang Pengkhotbah berikan, bahwa di ujung semuanya ada yang namanya pengadilan. Ayat 10, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, yang nulis bagian ini adalah Salomo sebenarnya, Pengkhotbah ini. Dia berpesan, masa muda itu dinikmati. Ayo kamu bersuka cita. Ayo kamu benar-benar jangan bersedih. Tapi ingat, sekalipun kamu bersukaria, bersuka cita, menikmati hidupmu, ada yang namanya pengadilan Tuhan. Maka pada Pengkhotbah 12 ayat 1 dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah akan penciptamu. Oke, kamu mau senang-senang di masa mudamu, kamu mau menikmati hidupmu, kamu mau lakukan apapun, oke lah. Tetapi ingat akan penciptamu. Kenapa kita mesti ingat akan pencipta kita? Karena hidup ini bukan milik kita sendiri. Hidup ini pada saatnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, kapan kita mempertanggungjawabkannya? Gak tahu. Ya, karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan pulang. Kita juga tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tetapi sewaktu-waktu setiap orang harus siap untuk mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja yang namanya Salomo. Dia raja yang dikenal sangat berhikmat, sangat kaya, sangat berhasil. Tetapi kalau kalian membaca kitab Pengkhotbah, dia tulis ada banyak kesia-siaan di dalam hidup. Kenapa ada banyak kesia-siaan di dalam hidup? Pada saat manusia hidup untuk dirinya sendiri, pada saat dia menuruti keinginan dirinya sendiri, dan dia tidak ingat akan penciptanya. Nah, hal yang paling mengerikan adalah di Pengkhotbah 12
ayat yang terakhir, Salomo mengatakan demikian, pengkhotbah mengatakan demikian, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Artinya hidup kita itu dievaluasi sama Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, hari-hari ini dunia sedang menyeret kita untuk melupakan hal-hal rohani. Banyak dari antara kita yang tidak bisa ke gereja ibadah secara offline, akhirnya online. Ketika kita ibadah online sendiri di rumah, bisa nggak kita fokus sama Tuhan? Atau kita menganggap remeh ibadah, kita pakai untuk main handphone, kita pakai untuk mengerjakan yang lain, karena kita menganggap tidak ada yang tahu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kalian juga nggak bisa sekolah secara offline. Semua dikerjakan di rumah. Kita nggak bisa lagi morning devotion seperti dulu di kelas. Nggak ada yang tahu ketika guru menyampaikan renungan ini, apa kalian memperhatikan sungguh-sungguh atau tidak. Kita hanya bisa membaca di kolom komentar. Ya, seperti ini dunia menyeret kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Pada saat inilah iman kita diuji. Pada saat inilah hati kita ini diuji, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Pada saat ada gadget di tangan di mana tidak ada orang yang tahu kita lihat apa, kita pasang status apa, kita ngepoin apa. Seolah-olah memang tidak ada yang tahu, tapi tahu nggak kamu ada satu pribadi yang melihat segala sesuatu, termasuk melihat setiap detik dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan dari pandangan mata Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini jelas. Di tengah seolah-olah kebebasan yang luar biasa ini, Tuhan mengingatkan kita untuk takut akan Tuhan, berpegang pada firman-Nya. Karena orang kalau takut akan Tuhan, di dalam hatinya benar-benar Roh Kudus akan berbicara, akan mengingatkan, akan menegur. Tapi kalau engkau sudah nggak takut sama Tuhan, engkau meremehkan Tuhan, lama-lama hati nurani ini akan menjadi keras, dan kita nggak bisa lagi dengar suara Tuhan. Yang kita dengar adalah suara yang lain, suara kekhawatiran, suara kemarahan, suara dunia ini, suara medsos, bahkan suara si jahat. Sekali lagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk takutlah akan Tuhan, takutlah akan pencipta kita. Hormati Tuhan, hormati Dia, seriuslah dengan Tuhan. Sekalipun tidak ada yang sedang melihat apakah engkau beribadah atau tidak, ada satu pribadi yang sedang memperhatikan kalian, yaitu Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau engkau belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini saatnya engkau memberikan hidupmu baginya. Engkau gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau engkau sudah mulai jauh dari Tuhan, mulai gak bisa lagi saat teduh, mulai gak bisa fokus lagi untuk doa, mulai tertarik dengan yang lain-lain, ayo kembali ke Tuhan, mumpung ada waktu. Bertobat, bertobat. Jangan menunggu tua, karena belum tentu kamu sampai tua. Gak ada yang tahu. Firman Tuhan jelas katakan hari ini untuk kita ingat pencipta kita, untuk kita takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-Nya. Yuk kita sama-sama belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di tengah tantangan zaman yang semakin hari semakin mengajak kami, menyeret kami untuk jauh dari Tuhan.
Ajari kami untuk menetapkan hati kami untuk takut akan Tuhan, untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, untuk memprioritaskan Tuhan, untuk mengasihi firman Tuhan. Tidak ada yang bisa menjagain kami Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menolong kami. Kami butuh anugerah, kami butuh pertolongan. Tolong kami Bapa, taruh hati yang takut akan Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua berkata, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Buat mama papa juga, selamat mendampingi anak-anak. Saya berdoa biarlah hati yang takut akan Tuhan ada dalam setiap rumah tangga, dan berkat Tuhan ada dalam setiap rumah tangga. Dalam nama Yesus, amin.